Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua kita. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi tentang dari sang diagnosis. Jadi analisa tentang lidah. Karena lidah ini mencerminkan yang paling mudah untuk kita ketahui kondisi kesehatan kita maupun keluarga kita. Jadi seorang ibu rumah tangga pun kalau bisa mempelajari dasar-dasarnya saja, minimal bisa mencegah anaknya sakit lebih lanjut. Ya, saya mengambil contoh beberapa beberapa tahun yang lalu, saat anak saya masih kecil, itu sering mimisan. Udah foto sekarang semua. Ya, mimisan terus gitu, sampai dibawa ke THT, tidak pernah sembuh, bahkan sampai disodel-sodel ya. Itu pun tidak sembuh. Suatu ketika ada datang guru Kuo punya murid ke Indonesia, dia melihat saja dari lidah, dia tahu, oh ini paru-parunya panas. Cukup dia bukakan herbal, kasih minum, sampai sekarang pun tidak ada lagi muncul mengenai mimisan lagi. Jadi hal seperti ini sebenarnya simpel. Jadi saya melihat dari situ, saya juga ingin berbagi pengetahuan ini bagi praktisi maupun kepada ibu rumah tangga ataupun siapa saja. Minimal bisa mengetahui, mengenal, oh ini lidah panas, oh ini lidah dingin, ini bisa nanti penyakit ini. Yang simpel dulu kali ini yang saya sampaikan. Nanti mungkin kita akan adakan seminar lagi, itu lebih detail. Jadi di organ itu kita bisa melihat setiap kondisi di mana organ-organ itu yang terganggu. Jadi titik-titiknya lebih jelas, lebih teliti. Ya, tapi pada kesempatan ini mengingat waktu, jadi saya akan memberikan dasar-dasarnya dulu. Tapi dari dasar sini sudah lumayan untuk kita bisa melihat kondisi teman kita, keluarga kita, ataupun siapa saja bisa mengetahui, oh ini berbahaya atau tidak, gitu kira-kira. Oke, saya ambil slide pertama, ya, bisa di-share. Saya ingin membuka sedikit dulu wawasan, ya, terutama apa sih caranya bagaimana dari Body Space Medicine memandang tentang lidah, ya. Guru Kuo di dalam memberikan pengetahuan, dia ingin merubah paradigma, ya, terutama penyehat-penyehat, ya, agar bisa merubah satu kondisi karena setiap tahun dunia ini berubah. Nah, di sini dikatakan, dia mengatakan merdekakanlah pikiran kita, baru bisa berkembang lagi satu inovasi yang baru. Ya, di dalam bahasa Mandarin dikatakan Jie Fang Si Xiang, Kai Tuo Chuang Xing. Jadi di perguruan guru saya ini, di depan perguruannya itu ditulis lebar sekali. Jadi bagi orang yang ingin belajar, dia harus bisa merdekakan pikirannya, harus bisa merubah paradigma. Karena dunia telah maju, sudah lain dengan yang lama. Jadi kita harus ikut mengembangkan pemikiran-pemikiran yang baru untuk membantu masyarakat kita dan lingkungannya. Gitu. Nah, di sini dikatakan seorang tabib adalah sebenarnya seorang seniman yang menciptakan keajaiban hidup. Ya, ini Guru Kuo menuliskan syair ini sangat bagus sekali ya. Adalah seorang seniman yang menciptakan keajaiban hidup. Jadi penyehat itu adalah bisa menciptakan keajaiban hidup. Tentunya kita harus belajar banyak, melatih diri ya. Ini adalah salah satu pesan beliau. Ya, ini biografi guru saya. Beliau lahir di tahun 1943 ya. Wafat di tahun 2012. Beliau ini adalah seorang inovator. Seorang inovator yang luar biasa, mengembangkan perkembangan tradisional Chinese medicine di Sichuan. Beliau juga adalah salah satu yang membuka herbal, menyelamatkan di kota Sichuan dan masyarakat dan lingkungannya pada saat ada serangan SARS.
Ya, beliau memberikan resep, dan resep ini pun saya pakai di sini untuk membantu masyarakat supaya bisa minum untuk menjaga kesehatannya. Dan ini bermanfaat sekali. Ya, beliau juga mendapat penghargaan gelar doktor. Ya, ini beliau adalah salah satu juga orang yang mengembangkan pengobatan di bidang kanker dan penyakit dalam, dan juga seorang ahli Qigong dan juga ahli Kungfu. Beliau. Ini luar biasa sekali. Nah, saya ingin sedikit membuka wawasan bahwa pengobatan tradisional Chinese medicine udah berkembang begitu lama, 5.000 tahun yang lalu sudah ada. Ya, kemudian juga pengobatan barat berkembang dengan pesat dengan alat-alat teknologi. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan ini, inilah diambil kesimpulan, bisa digunakan sehingga menjadikan satu ilmu yang bisa mempermudah masyarakat dan lingkungan untuk belajar. Jadi terutama di masyarakat perdesaan pun bisa ikut membantu teman-teman dan lingkungannya agar bisa hidup sehat. Ya, dengan pengetahuan-pengetahuan ini, maka body space medicine berkembang lagi makin besar ya pelajarannya, sehingga bisa menyebar ke seluruh dunia. Di dalam body space medicine mengenal ada dua ruangan. Ya. Ada dua ruangan, yaitu ruang besar dan ruang kecil. Ya. Ruang besar adalah ruangan organ-organ. Antara organ yang satu dengan organ yang lain, itu ada celah dan ruangan. Seperti kita duduk. Kita sedang duduk di sini, ada teman kita. Nah, itu ada celah. Celah ini adalah disebut ruangan. Selama ruangan ini terjaga bersih, maka tidak akan ada terjadi penyakit. Nah, di samping itu ada satu ruangan kecil. Ruangan kecil ini adalah ruang antara sel. Sel yang satu dengan sel yang lain. Dan di sini dikatakan ruangan antar sel. Andai kata ruangan antar sel ini dipenuhi dengan energi atau materi, maka terjadilah stagnasi. Dan itu ada penyakit di kemudian hari. Berbagai macam bentuk penyakit yang dinamakan di dunia barat itu akan muncul. Tapi dasarnya di dalam TCM ataupun tradisional Chinese medicine, maka mengatakan ini adalah semua kemacetan-kemacetan di meridian ataupun di antara ruang sel, seperti body space medicine mengatakan ini. Saya ambil ilustrasi pada satu bangunan. Andai kata kita mempunyai satu bangunan, bangunan ini ternyata tertutup rapat. Begitu kita masuki, pasti akan pengap. Ya, tidak enak sekali. Tapi begitu kita buka jendelanya, pintunya, maka terjadilah satu sirkulasi udara yang baik di dalam ruangannya. Maka ruangan itu menjadi nyaman. Nah, di tubuh kita sama seperti terjadi di dalam rumah seperti ini. Tubuh kita itu mempunyai ruangan. Kita lahir ini sudah ada aturannya. Ya, makanya dikatakan bahwa kita adalah alam semesta kecil. Alam semesta besar adalah alam semesta. Ini sudah ada aturannya. Nah, tubuh kita mengikuti pola yang sama dengan alam semesta besar. Jadi, di dalam tubuh kita, ruangan-ruangan yang di dalamnya tidak boleh terjadi kemacetan di sana. Andai kata antar ruangan sel ini atau ruangan organ ini dipenuhi dengan energi, maka akan terjadilah gejala kesehatan yang tidak baik. Nah, saya mengambil penjelasan dari Buddhist medicine. Ini ada mengenal Sanjiao. Zaman dahulu, ya, di tradisional Chinese medicine pun akan mengenal Sanjiao. Sanjiao ini adalah ruangan di dalam tubuh kita dibagi 3 bagian. Jadi tubuh kita itu di antara pusar ya ke bawah itu adalah ruang bawah. Ya. Dari pusar sampai ulu hati, maka itu dikatakan ruang tengah. Dari ulu hati ke atas itu dikatakan ruang atas. Ada satu lagi ruangan yaitu di belakang punggung kita. Ini adalah namanya Waijiao. Ya. Jadi keempat ruangan ini, inilah yang diperhatikan. Andai kata perjalanan ruangan ini semua lancar, maka tubuh kita akan sehat. Nah, perjalanan horizontal ya, dan vertikal, ya vertikal yang seperti ini disebut kungcuan. Ya, kungcuan. Ini adalah vertikal, berputar dari bawah naik ke atas, dari atas ke belakang turun. Ini adalah perputaran kungcuan. Ada lagi yang perputaran horizontal, yaitu dikatakan
Sichuan. Kungchuan itu diibaratkan adalah saluran sungai yang besar menuju samudra. Sichuan yang putarannya horizontal ini diibaratkan sebagai saluran kecil, yaitu saluran misalkan ada selokan-selokan yang menuju sungai besar. Andai kata saluran utamanya macet, maka otomatis saluran-saluran kecilnya akan juga macet. Ya, selokan-selokan itu pun akan dipenuhi dengan kemacetan di sana. Maka diutamakan, andai kata ini saluran utamanya dilancarkan, maka semua penyakit akan hilang. Nah, inilah dari teori dasarnya. Energi kita berputar dari bawah, dari depan naik ke atas, ke belakang berputar. Karena ini disesuaikan dengan nanti pembacaan dari lidah, kita bisa lihat. Ada satu hal lagi, bahwa sel kita memiliki punya getaran simpatik. Getaran simpatik sel ini, setiap sel, dia bisa membaca informasi dengan sel yang lain. Ya. Jadi sel yang kuat bisa mempengaruhi sel yang lemah. Jadi sel yang lemah ini, yang tadinya lemah, kalau ada sel yang kuat, maka dia bisa ikut pola kerja sama. Demikian juga terjadi, kenapa dikatakan di cancer, sel ini bisa bermutasi begitu cepat. Karena sel-sel kanker itu gerakannya kuat sekali. Dia mempunyai energi yang luar biasa. Dikatakan mempunyai energi nuklir. Sangat kuat sekali energi. Jadi kalau bagi praktisi energi, sekali dia raba saja dari jarak jauh, itu udah terasa energinya begitu besar. Ya, tertusuk-tusuk di tangan. Jadi dia memancarkan, sel ini memancarkan energi dalam jumlah besar. Sel yang kuat bisa mempengaruhi sel yang lemah. Andai kata sel lemah ini mengikuti pola dia, maka dia berubah lagi menjadi sel kanker. Nah, inilah gerakan getaran-getaran simpatik ini bisa mempengaruhi sel yang lain. Demikian juga maka terjadi pada praktisi kesehatan di bidang energi, dia bisa mengobati orang jarak jauh, ya, bisa mengobati tanpa menyentuh. Karena ini adalah pada saat terjadi ini, sel tersebut dia akan membaca sel yang lebih kuat, sehingga dia akan mengikuti pola kerjanya yang sama. Setelah dia bergerak sama, dilepas, dia akan jalan dengan normal. Nah, ini yang dikatakan getaran simpatik sel. Ya. Ini adalah gambaran tentang foto-foto lidah yang ada. Ya, di sini banyak sekali. Ya. Kalau kita mau belajar lebih banyak, sering-sering foto lidah, teman-teman siapa saja, Anda pelajari satu persatu, kasus demi kasus. Ya, ini saya kasih beri guidance-nya hari ini, nanti bisa belajar lebih lanjut. Ini foto anak-anak. Mungkin bagi Dokter Ina adalah seorang dokter anak. Dokter anak, kalau bisa tolong foto lidahnya, bisa lihat kondisi anak sekarang sangat-sangat resiko tinggi sekali terhadap gangguan kesehatan. Jadi saya melihat para klien saya datang membawa anaknya, baru 2 tahun, 3 tahun, ya. Saya melihat lidahnya sudah menakutkan. Jadi kalau kita lihat ini pola-pola makan yang sangat berbahaya sekali. Jadi kita bisa paling mudah adalah mencegah dari makanan dahulu. Setelah itu kita bisa lakukan ya belajar meditasi, latihan. Ya, ini kita bisa lakukan untuk meningkatkan kesehatan. Sehingga ini adalah program membantu pemerintah juga meningkatkan kesehatan di masyarakat dan lingkungannya. Dari diagnosis lidah, kita mempunyai 4 keunggulan yang sangat simpel. Ya. Pertama, diagnosis itu sangat sederhana. Ya. Sekarang ini tadi Dokter Ina mengatakan bagaimana fotonya gitu. Mereka sekarang rata-rata punya HP. Jadi foto saja, kirim saja sudah bisa kita diagnosis, membantu dia memberikan solusi. Entah makan herbal yang Indonesia punya, yang mudah, yang sehari-hari, atau makan bumbu masak tertentu. Misalnya dia terlalu dingin, kasih aja jahe supaya angetin gitu. Ya, ini sangat-sangat mudah sekali sehingga diagnosis sangat sederhana ini bisa membantu dan hasilnya cepat. Gitu. Kemudian bentuk kondisi lidah mencerminkan bagian-bagian organ. Dan juga ada bagian-bagian organ ini dipenuhi dengan materi dan energi yang stagnasi di sana. Sehingga mengganggu kesehatan mereka.
Kemudian kita bisa lihat juga ada lapisan-lapisan. Karena lapisan di lidah itu mencerminkan perubahan satu materi menjadi energi atau energi berubah menjadi materi. Jadi bulak-balik. Ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini ternyata macetnya terlalu banyak di luar sel. Sehingga nantinya akan mengganggu sel ini berubah perilaku. Gitu. Kalau satu sel ini dia terjadi perubahan, maka dia akan bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Ya, nanti saya jelaskan di perubahan selnya. Kemudian sistem identifikasi lokasi. Jadi kita bisa tahu sebenarnya akar masalahnya di mana. Misalkan dia sakit kanker bagian ginjal. Ternyata kita lihat sumber masalahnya dahulu ada masalah diganggu di paru-parunya. Jadi paru-paru sebelah kiri dia lemah sehingga tidak bisa membantu ginjal kirinya. Akhirnya ginjal kirinya mengalami masalah tumor di sana dan berubah menjadi kanker di kemudian hari. Nah, ini bisa terlihat di sini. Karena itu sudah ada cara melihat 5 unsur yang tadi Dr. Ina katakan, 5 warna, ya. Semua ini ada di dalam pelajarannya. Ada 3 bagian dalam pembacaan lidah. Pertama, kita bisa melihat letak bagian. Ya. Letak bagian ini adalah merepresentasikan organ apa. Kemudian bentuk lidah. Bentuk lidah ini seperti mencerminkan kondisi selnya seperti apa. Ya. Entah warnanya, ukuran lidahnya, ya, bentuknya, teksturnya, lapisan, kekerasan, atau kekakuan dari lidah, atau ada gelembung-gelembung, ya, atau ada cekungan atau benjolan. Kemudian juga dari lapisan lidah, kita bisa lihat lapisannya lengket, ada yang berminyak, ada yang berwarna, ada yang tebal, ada yang tipis. Ini mencerminkan apa? Itu yang seperti itu. Ya. Nah, metode body space medicine dalam analisa lidah tidak sama dengan yang traditional Chinese medicine yang lama. Sebagian secara dasar sama, tapi secara umum keseluruhan nantinya berbeda. Kita mengenal juga teori Einstein dulu. Ya. Zaman dahulu di TCM sudah dikatakan di sini pikiran sampai, energi ini sampai. I tahu, si tahu. Jadi pikiran adalah pelopor segala macam. Pikiran ini adalah mempunyai kecepatan yang luar biasa. Pikiran itu melebihi kecepatan cahaya. Ya. Di Einstein dikatakan E sama dengan mc kuadrat. Energi adalah massa dikalikan kecepatan cahaya pangkat 2. Ya, kecepatan cahaya begitu cepat sekali. Satu massa bisa berubah menjadi energi kalau dia mempunyai kecepatan. Andai kata kecepatan ini melambat, maka dia akan berubah lagi menjadi materi. Nah, perubahan-perubahan di dalam tubuh kita ini terjadi. Ya. Maka dari itu, semua penyakit dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran kita makanya diajarkan di situ ada meditasi, ada apa. Ini untuk membantu menyelaraskan kembali di dalam ruang tubuhnya. Nah, pikiran akan mempengaruhi energi. Energi mempengaruhi darah. Ya, sehingga ini yang akan nantinya menjadikan satu sirkulasi perjalanan kesinkronisasi di tubuh kita. Ya. Pikiran menggerakkan qi atau energi. Qi menggerakkan sel darah. Darah membawakan oksigen dan lain sebagainya, ya, nutrisi segala dari segala bentuk materi-materi yang lainnya pada setiap organ, sehingga organnya menjadi sehat. Darah dengan qi ini tidak bisa dipisahkan karena selalu akan berjalan berdampingan. Ya. Makanya dikatakan di dalam Chinese medicine, qi xie chang tung bai bing bu shen. Dikatakan bahwa energi dan darah lancar, maka ratusan penyakit hilang. Jadi yang paling penting energi dan darah kalau lancar, maka ratusan penyakit tidak akan muncul. Ini yang diperhatikan. Ya, Syai dari waktu ini juga dikatakan, qi ji chen xing qi san sheng fu, bahwa energi berkumpul akan berbentuk, energi terurai, maka akan hilang seperti angin. Nah, inilah kita bisa lihat di lidah, perubahan-perubahan energi dan materi. Ternyata syair ini bermanfaat sekali bagi yang praktisi melihat kondisi lidah.
kita bisa melihat pergerakan energi di lidah itu. Di dalam tubuh kita seperti apa di lidah. Ya. Dasar-dasar penyakit ada 4, yaitu 1 akibat dari pikiran. Ya. Yang kedua dari makanan. Jadi kalau pikiran kita dalam kondisi stres, ya, atau putus asa, ini akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Pikiran-pikiran stres akan menimbulkan cenderung ke kanker. Ya. Pikiran yang sedih, putus asa, itu cenderung ke tumor nantinya. Kenapa seperti itu? Ini dibahas di dalam membaca lidah. Kemudian makanan apa yang harus kita makan? Ya, ini dibahas di TCM sangat banyak sekali. Ya, 5 macam warna, 5 biji-bijian, ya, supaya kita gunakan makan biji-bijian jenisnya, supaya bisa membantu energi kita meningkat dan darah kita membaik. Kemudian juga di gangguan dari cuaca, seperti kondisi sekarang. Ya, terjadi perubahan cuaca gitu ya. Itu bisa terjadi serangan-serangan virus atau segala macam bentuk penyakit yang akibat dari cuaca. Kemudian yang ini adalah hukum tanam dan tuai. Jadi ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau dia tidak mau berbuat sendiri. Ya, dia harus melakukan perbuatan baik, ya, baru dia bisa mendapatkan keringanan dari sakitnya. Ini terjadi di dalam masyarakat pada umumnya. Ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit secara umum tentang kondisi lidah. Ya. Di dalam lidah, tadi kita sudah pelajari bahwa tubuh kita dibagi 3 ruangan. Nah, di lidah pun sama. Di lidah kita bagi dulu 3 bagian di sini. Ya, 3 bagian ini kita bagi. Ya, bagian yang bawah sini adalah bagian ruang bawah. Bagian tengah adalah ruang tengah. Ya, bagian atas adalah ruang atas. Nah, ini adalah mencerminkan bagian dari masing-masing organ. Kemudian kita lihat bentuknya, warnanya, lapisannya, ya, di sini. Kita bisa lihat seperti itu. Jadi bagian-bagian atas, organ apa aja sih yang di atas? Ya pasti ada paru-paru, ada jantung, perikardium, ya, semua di sini. Kemudian juga di bagian tengah adalah bagian liver, empedu, ya, pencernaan, pankreas, limfa. Ya, kemudian juga di bagian bawah ini ada usus, ya, semua, ya, ada alat reproduksi. Nah, ini adalah semua terjadi di sini. Ya, ini cerminan foto dari kondisi secara umum dulu. Ya, pelajaran hari ini kita hanya melihat seperti ini dulu. Nanti berikutnya kita akan lebih detail lagi, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa organ-organ ini tercermin di dalam lidah. Jadi lidah kalau kita lihat seperti ini, maka tercermin ada ususnya, ada di mana. Ya, ini adalah bagian. Kalau bagian-bagian tersebut terjadi ada tonjolan, maka di situ ada stagnasi materi yang tidak jalan di sana, sehingga mengganggu kesehatan di kemudian hari. Dari bentuk lidah yang bentuk segi 4, ya, bentuk besar, tipis, ini juga menunjukkan kondisi sel-sel secara umum di tubuhnya. Ya, ada materi yang stagnasi, berhenti di dalam sel seluruh tubuhnya. Kemudian kita juga bisa lihat ada yang berbentuk seperti mengkilat, ya, licin, ada cahayanya. Ini adalah bentuk-bentuk banyak materi atau energi, itu macetnya di dalam sel. Sel kita bekerja dia seperti ubur-ubur, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Pada saat dia terbuka, ini dia menyerap materi atau energi. Pada saat dia kuncup, dia bisa merubah menjadi energi, kemudian diserap lagi bisa berubah jadi materi. Itu secara dilihat secara detail oleh Guru Kuo. Perubahan-perubahan seperti itu, ini mencerminkan dalam kondisi dari lidah. Andai kata si sel ini terbuka, dia menyerap materi yang masuk 50, kalau dia memancarkannya 20, maka dia tersisalah 30 di dalam sel ini. Kalau dia tersisa terus lama-kelamaan, ini dikatakan macet di dalam sel. Kalau kemacetan di dalam sel, maka lidah cenderung mengkilat. Ya. Di dalam TCM dikatakan kalau lidah mengkilat seperti itu adalah defisiensi Qi. Ya. Berarti betul, karena pada saat si sel ini tidak bisa mengeluarkan energi, maka kehilangan energi.
Jadi ini jelas sekali. Cuman Guru Po melihat perubahan dari sel ini, bagaimana cara mengatasinya nanti menyangkut tumor dan kanker. Jadi beliau melihat dari sini, sisi ini. Ya. Kemudian dia lihat juga mengenai di dalam TCM juga ada ya, bahwa lidah kalau miring ini ada menyangkut gangguan simetris ya, dari di bagian sisi otak sebelah kiri atau kanannya ada terganggu, ada penyumbatan, sehingga nantinya akan bisa terjadi stroke di kemudian hari. Jadi dari lidah kalau kita keluarkan pagi-pagi hari, ya pagi hari baru bangun, Anda ngaca, begitu Anda lihat lidah Anda miring ke kiri atau ke kanan, itu berbahaya, akan terjadi stroke. Jadi kita harus buru-buru mengambil satu tindakan untuk mencegahnya. Ya. Kemudian dari sudut warna juga ya, ini berhubungan dengan panas atau juga peredaran darahnya tidak lancar. Ya. Gitu. Lekukan-lekukan juga cekung ya di bagian titik sancung ya atau titik cakra jantung di sini, karena ini menyangkut emosional. Ya biasanya orang-orang yang suka marah atau sering kesel, maka energi sini terkuras. Maka ini akan berkurang dan menjadi melengkung. Jadi dari lidah kita juga bisa melihat karakter atau sifat seseorang. Oh, orang ini ternyata sering ngambek ini, sering marah. Ya. Karena kita lihat dari lidah ini dia terkuras. Karena dia sering sekali emosionalnya terganggu, maka dia akan terkuras bagian ini. Ya. Atau dia nonjol. Nonjol berbeda lagi. Orang ini sering berhayal, ya, punya imajinasi yang lain. Misalnya kita ngomong A, dia bisa nanggep Z. Ngomong C, bisa yang lain gitu. Jadi dia lebih cepat dari kita. Nah itu gangguan-gangguan psikologi nanti ya akan muncul di kemudian hari. Ya, dari sini bisa kita pelajari lidah. Kemudian kita lihat yang gerigi-gerigi ini. Ini adalah satu kondisi di mana cairan dalam tubuh, yaitu cairan di sanciaunya, tidak lancar. Ya, sehingga tidak terjadi keseimbangan antara air dengan materi di tubuhnya. Maka dia akan timbul gerigi-gerigi karena mentok dengan gigi-giginya. Ya, karena terlalu basah. Ya. Jadi dilihat sini, lidah juga terlalu basah, mengindikasikan bahwa terjadi banyak cairan, ya, cairan pada sel. Atau warna lidah berwarna merah mengindikasikan sirkulasi peredaran darah di dalam tubuhnya sangat lemah. Sehingga kalau peredaran darahnya lemah, dipegang saja sangat sakit. Ya. Saya banyak menemukan orang yang baru di kemoterapi, ya, minta diterapi. Pada saat disentuh saja dia sudah kesakitan karena lidahnya terlihat merah sekali. Jadi peredaran darahnya lemah sekali. Jadi sentuh saja seperti dipijat. Nah itu penanganannya lain lagi. Nanti kita harus apa? Ya. Nah ini saya menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi ya. Gitu. Perubahan-perubahan yang terjadi ini adalah teman saya sendiri. Ya. Saya melihat teman saya habis selesai makan gudeg, saya foto lidahnya, wah ternyata lidahnya warna ungu, udah gitu tebal lagi. Ya. Jadi kita lihat bagian tebal ini semua tinggi, berarti materi macet. Ya kalau kita bagi ini 3, berarti di cungciaunya macet, bagian tengah pencernaannya macet semua. Kemudian di livernya juga, ya. Kemudian emosionalnya juga, ya. Kita bisa terlihat. Dan warna ungu ini mencerminkan oksigen di dalam tubuhnya sangat sedikit. Jadi kita bisa lihat bahwa dia darahnya kental. Jadi saya melihat itu, saya bilang saya bantu terapi. Setelah terapi terlihatlah perubahan dari warna lidahnya, ya, dan bentuknya pun berubah. Ya, ini terjadi. Kemudian ini ada perubahan salah satu klien ya kena kanker, ya, kanker paru-paru. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, utama dia di sini, ini adalah masalah di pencernaan juga. Ya. Kemudian di liver juga. Di ginjalnya juga akan sudah terjadi ya masalah. Ini udah komplikasi semua. Ya, jadi dari situ saya lakukan terapi dulu. Terjadilah beberapa perubahan di dalam kondisinya. Ya.
sehingga beliau bisa makan, sebelumnya muntah-muntah, nggak bisa makan, sehingga bisa makan. Nah, ini kita bisa lihat di bagian pencernaannya membaik, ya, warnanya juga lebih berubah. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menolong. Kita bisa lihat di sini, ini bisa saya klik dulu, ntar saya ulang lagi ya, supaya coret-coretannya hilang. Mohon maaf. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau lihat dari bentuk, ini ada bentuk besar, ya. Kemudian ada besar lembek, keras, ya. Keras tebal, ya. Kecil lembek, kecil keras, lembek, gemetar. Mungkin kalau Anda lihat baca begini nggak enak, ya, tulisan. Nah, kita lihat dari bentuk lidah. Ya, saya udah uraikan. Ini lidah besar. Kalau lidah besar ini seperti apa sih? Lidah besar ini lihat mulutnya sama lidahnya ini keluar, ya. Lebih besar lidahnya daripada mulutnya. Jadi penuh. Ini namanya disebut lidah besar. Ya. Terlalu banyak materi atau cairan, ya, di dalam tubuh. Ya, jadi ketidakseimbangannya banyak sekali. Kemudian kalau yang tidak cukup materi, kita lihat lidahnya kecil, ya, mulutnya gede, lidahnya panjang, kurus, ya. Ini dikatakan tidak cukup materi, ya, atau bisa juga dibilang kurang gizi juga boleh, ya. Apalagi kalau dia pucat semua, kekurangan materi. Nah, ini juga besar, lembek, ya. Kita bisa lihat besar, lembek. Ini terlalu banyak air, ya, tubuhnya. Jadi lembab sekali, ya, kurang olahraga misalkan, atau dia minum air es, ya, atau banyak. Kemudian kecil, lembek, ya. Kita lihat lidahnya agak kecil tapi lembek, ya, tidak cukup materi. Karena dari lidah ini nanti kita juga berhubungan dengan herbal yang apa yang harus kita berikan untuk beliau, ya. Nah, kita bisa lihat ini besar, ya, keras, ya. Lihat aja, ini banyak sekali benjolan-benjolan, dan ini nanti lidah kita bahas untuk next yang berikutnya, ya, karena satu lidah itu banyak sekali isinya, apa yang kita bisa jelasin banyak sekali, ya. Kemudian kecil, keras, lihat ini udah kecil, keras, ya, padat. Berarti kalau dia keras, ini makannya malam terlalu dekat dengan tidur. Ya, kita bisa lihat kalau yang padat-padat semua keras itu habis makan tidur, atau waktu dia makan terlalu malam sekali, ya. Jadi atau makan terlalu banyak. Ini kita bisa jelas dari karakter. Kita bisa lihat juga dari warnanya nanti, ya. Ini ada besar, keras, tebal, ya. Anda bisa lihat ini besar, keras, tebal. Kecil, lembut, gemetar, ya, tidak cukup materi, tidak cukup darah. Ya, pada saat dia keluarin lidahnya gemetar. Anda lihat juga bibirnya pucat, ya, lidahnya pucat. Ya. Jadi terlihat di sini. Ya. Nah, dari warna, ada beberapa warna yang kita pakai untuk menunjukkan tentang kondisi dari tubuhnya. Ya. Seperti warna pink, normal, ya, merah, panas, ya. Kemudian ungu muda, ada stagnasi darah, pucat, kurang materi, pucat putih, kurang darah, ya. Kemudian bintik-bintik gelap atau ungu, ada stagnasi darah, ungu muda, besar, tebal, keras, kelebihan materi atau stagnasi di sini. Ya, kita bisa lihat di sini. Tentunya kalau kita ingin melihat satu lidah, kita harus tahu lidah yang normal seperti apa. Ya, kalau di luar yang normal ini berarti yang lain tidak normal dan itu bermasalah. Ya. Jadi lidah normal ini kita lihat adalah berbentuk seperti ini. Ya, dikatakan ini ada gunung di sini, ada gunung di sini, ada gunung sini. Sini sekelilingnya tinggi sedikit. Ini ada dataran rata. Ini mengacu kepada Feng Shui. Ya. Alam semesta itu mengatur seperti itu. Jadi air akan terkumpul di sini. Ya, ini dataran, sehingga dia akan makmur. Ya, kalau orang Chinese banyak mengenai bicara tentang Feng Shui, ya, Feng Shui.
Nah, ini adalah kalau kita lihat, ini seperti ada gunung sekelilingnya, kemudian sehinggalah terbentuklah air di sini. Ya. Nah, ini adalah lidah yang normal. Dari warnanya juga warna pink muda, ya lapisannya tipis, ya. Tidak boleh tebal, tidak boleh mengkilat. Ya. Jadi dari sini kita sudah bisa lihat ya lidah yang seperti apa yang normal. Jadi di luar ini kalau Anda lihat berarti lidah itu tidak normal. Nah, berarti ada gangguan kesehatan di mana. Ya, Anda bisa lihat lidah ini pucat ya, kekurangan materi. Ya. Anda lihat pucat putih, kurang darah, bibirnya sampai pucat ya. Kemudian di sini ada merah ya lidahnya, berarti panas, ya peredaran darahnya tidak lancar, ya ekstrim panas, ini merah sampai gelap. Jadi kita bisa lihat kalau sudah panas seperti ini, jangan makan yang panas, ya jangan makan goreng-gorengan, jangan makan misalkan jahe atau yang lain. Ya, udah panas jangan dikasih yang bentuk panas lagi. Nah, di sini kita bisa melihat dari lidah sehingga kita bisa mencegah lebih awal. Ya, Anda bisa melihat lidah sendiri, wah hari ini saya mau makan apa nih? Ya, kalau Anda kelihatan lidah udah merah, jangan sentuh gorengan. Nanti kalau sentuh gorengan tambah parah atau panggangan. Ya, nah ini adalah Anda sendiri yang bisa belajar juga, terutama ibu-ibu rumah tangga juga yang masih punya anak kecil. Ya, mereka ini kalau bisa belajar sedikit saja, minimal mengamankan putra putrinya jangan sampai kena penyakit berat. Ya. Nah, lidah yang warna ungu, ada ungu muda, ada ungu stagnasi darahnya lebih tingkatannya lebih banyak. Ada yang sampai ungu tua, ya. Jadi Anda bisa lihat macam-macam ungu nih lidah. Ada yang ungu muda, ada yang ungu tua, ya. Karena di sini ini semua darah kental. Ya, kita sekali lihat begini kita tahu bahwa darah di dalam tubuhnya oksigennya kurang sehingga terlihat ungu. Ya. Nah, inilah yang kita bisa membaca bahwa oh kondisi tubuhnya perlu pengencer darah ya, seperti minuman yang membantu seperti ya atau bunga saffron bisa juga membantu mengencerkan darah. Ya, tapi hal-hal seperti ini kita bisa lihat dalam berbagai kondisi nanti herbal apa yang cocok untuk membantu dan juga menyangkut ke tingkat panas di dalam tubuhnya. Ya. Nah, Anda bisa lihat juga ada bintik-bintik gelap. Ya. Segala sesuatu yang ada bintik-bintik ini harus diperhatikan khusus. Karena di body space medicine, melihat titik-titik gelap begini, ini itu sudah berbahaya. Ya. Titik seperti ini mencerminkan adanya tumor di bagian ginjalnya. Nah, sisi pinggang dia sebelah kiri pasti sakit. Ya, ini pasien ini datang, ya klien ini datang dalam kondisi pinggangnya rasanya mau copot. Ya, setelah diterapi beliau menjadi enak. Ya, ini pinggang dia kita bisa lihat di sini di bagian ginjal ada 2 titik di sini. Berarti ada tumor. Dari hasil ronsennya itu melihat memang ada tumor. Ya. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian seperti ini. Ini adalah bagian sisi usus. Ya. Bagian ususnya ada masalah. Ya, seperti ini juga. Dan juga kita bisa lihat di bagian seperti ini. Ini ada flek di paru-parunya. Ya. Jadi kita bisa tahu. Ya, bagian ini ada gangguan di paru-paru dan juga ususnya. Bintik-bintik gelap ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ada bintik-bintik seperti ini, hati-hati. Kalau dia masih merah, basis darahnya belum terlalu parah. Kalau sudah hitam, itu sudah jadi. Ya, jadi kita harus perhatikan tentang di bintik-bintik ini. Ya, kemudian dari bentuk, ya ada bentuk kayu, ya ada besar, keras, tebal, ada bergelombang, ada basah, ada benjolan, ya penyok, miring ke satu sisi, ya ada lengkukan, ya seperti buah apel, ya ada retakan, yang vertikal, ada yang horizontal, ya. Dan ini semua diperhatikan. Nah, ini ada lidah-lidah seperti ini, batang kayu, keras kayak pentungan, ya. Jadi lidah ini padat sekali. Biasanya orang seperti ini makan malamnya terlalu banyak. Sehingga materi terlalu padat dan macet di sepanjang tulang punggung, ya, juga di bagian paru-paru, ya. Bagian pencernaan defisien, ya.
Dan ini kita lihat juga di Sanjiao dia. Sanjiao macet sekali ini. Ya. Ini besar, keras, tebal. Ya. Stagnasi. Dan ini nantinya kena penyakit berat seperti begini. Karena di bagian Sanjiao-nya sudah macet total. Ya. Kemudian juga metabolisme air tidak seimbang, ya, ada bergelombang, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini terlihat ada satu lidah basah. Kalau kita lihat lidah-lidah seperti ini, pucat, ini rata-rata semua yang sakit ginjal. Ya. Jadi gangguan pada ginjal, lidah-lidahnya akan seperti basah, lembab, putih, pucat, ya. Ya, warnanya seperti warna gelap. Ini banyak terjadi pada gangguan pada ginjal. Ya, kemudian ada benjolan tinggi seperti ini, ya. Berarti ada masalah di levernya, ya, kita bisa lihat. Kemudian ini juga macet, ya, dan warnanya juga kita lihat mengkilat, ya, sedikit. Ini ada penyokan, berarti kekurangan materi di bagian penyok ini. Bagian livernya ada masalah. Ya. Nah, ini ada salah satu miring ke satu sisi, berarti ada penyumbatan di bagian otaknya. Ya. Kalau di sebelah kanan, ini otak macet di bagian pembuluh darah di sebelah kanan kepala. Ya, waspada, emboli cerebral, dan perdarahan otak. Ya. Kemudian ada kakuk bentuk apel ujungnya, ya, kekurangan energi pada jantung dan darah. Jadi kalau kita bisa lihat ini kekurangan. Karena kenapa dia kekurangan di sini? Karena di bagian Sanjiao-nya ini macet. Materi tidak bisa menuju ke sini, sehingga ini kekurangan. Ya. Dan ini terjadi pada energi yang tidak lancar. Ya. Kemudian ini juga vertikal, ya, garis vertikal adalah macetnya kungcuan. Jadi perputaran dari depan ke belakang ini nggak lancar. Ya. Dan kemarin saya sudah ada bahas sedikit juga menyangkut tulang belakang. Karena energi tidak lancar di sini, maka ya energi itu tidak bisa membawa darah lancar masuk ke dalam tulang-tulang, sehingga nutrisi yang dibawa ataupun dari materi-materi mineral yang dibawa oleh darah untuk masuk ke dalam tulang itu tidak mencukupi, sehingga akan terjadi gangguan tulang di kemudian hari. Ya. Jadi kita bisa lihat dari kondisi ini, kita bisa mencegah sebelum terjadi. Anda bisa lihat juga pecah retak-retak horizontal, ya, retak-retak seperti ini. Saya banyak menemukan yang retak-retak seperti ini banyak, itu gangguan pada darah, ya. Jadi penyakit-penyakit darah sering terjadi seperti ini, ya. Ya, itu darah bulan sabit, ya. Dan juga kita bisa lihat ini yang seperti bintik-bintik gelap yang tadi yang sudah saya jelasin. Ya, kemudian juga pada lidah yang gemetar, kekurangan materi. Ya. Sekali keluar itu lidahnya gemeter, kayak lidah anjing ya, kalau keluar itu bergetar. Ya. Kemudian ini kita bisa lihat juga dari lidah yang kecil, lunak, tipis, ya, seperti ini. Ya. Kita bisa lihat juga nanti benjolan-benjolan ini. Nanti kalau lebih detail kita belajari yang tentang sampai ini. Ya. Ini ada menyangkut gangguan di ususnya, ya. Ini terjadi wasir di dalam, ya, terjadi seperti itu. Kemudian juga ini liver bermasalah, ya, panas sampai ada bintik hitam. Ya. Kemudian ini juga tipis, yang lidah ini materi tidak mencukupi, tipis, ya. Kemudian kaku dan keras, ya, seperti ini, ya, materi terblokir ekstrim. Kemudian juga kita lihat dari lapisan dari lidah. Ya, ada yang tipis, ya, ringan, putih, kuning, ada yang mengkilat, ya, ada yang lembab, macam-macam di sini. Ada kuning mengkilat, kering, ya, hitam, lembab, hitam kering, tebal, basah berair, kering, ya, tebal berminyak, kuning, tidak ada lapisan. Ya, ini seperti ini. Ya, tipis, ringan, putih. Ini lapisannya normal, ya. Lapisan normal adalah lapisan seperti ini, dia warna pink, ya, ada lapisan tipis, ini normal. Ya, ada juga yang lapisannya kuning, ya, lembab, ya. Terus di sini lihat Anda panas, ya, panas dan lembab. Kemudian ada yang kuning, kilat dan agak warnanya sampai kehitaman, ya, kuning. Dan ini juga hitam
sangat dingin, lembab, ya, tubuhnya. Kemudian ada yang hitam, kering, ya, panas ini, sangat panas. Ini ada yang tebal, energi terblokir. Ya. Kemudian ada lagi yang basah lidahnya, bisa kita gunakan nanti herbal Thailand untuk membuang kelembapannya. Ini kering, ya, kita bisa gunakan pakai tangkui, ya, karena dia akan mengisi air di ususnya. Kemudian tebal berminyak kuning, bisa gunakan kuizi, lian xiao, tupo, dan pai toung, ya, untuk membantu supaya keseimbangan. Nah, ini tidak ada lapisannya. Nah, lidah-lidah seperti ini sangat berbahaya. Saya banyak menemukan lidah seperti ini, itu gangguannya terutama di bagian hidung. Ya, beberapa kasus yang muncul adalah tumor di hidung. Ya, jadi ini beberapa klien saya ketemu warna seperti ini, saya mengatakan bahwa ada tumor di hidung, itu ternyata dicek betul. Ya, jadi kita dari lidah kita harus warning. Begitu kita lihat satu warna yang kelihatan aneh, lebih baik kita perintahkan supaya dia mengecek, ya, berbahaya, ya, sehingga akhirnya kita bisa membantu dia mencegah sebelum dia sakit, ya, jangan terlambat, ya. Ini satu kondisi saya melihatkan satu lidah ini ujungnya nonjol seperti ini menyangkut di perikardium, ya. Seperti kita ketahui bahwa jantung itu dibungkus ada satu lapisan sinpau, ya, lapisan jantung pembuluh, lapisan yang tipis yang melindungi jantung. Nah, gangguan-gangguan pada perikardium ini bisa membuatkan nonjol seperti ini. Ya, ini terlalu panas, ya. Biasanya orang seperti ini banyak diketemukan bergadang, tidur terlalu malam. Jadi mereka ini apalagi dalam kondisi sekarang nih, ya, banyak yang libur, akhirnya tidurnya terlalu malam, ya. Dan ini terjadi karena api jantung terlalu panas. Dia pada saat itu harus apinya turun ke ginjal, ya, untuk memanaskan ginjal. Ginjal adalah unsur air, jantung adalah unsur api. Jadi api itu akan turun untuk memanaskan ginjal. Ginjal adalah air, sehingga air begitu dipanasin, uapnya naik lagi ke jantung untuk mendinginkan kondisi jantungnya. Nah, pada saat itu, kalau dia tidak tidur, maka energi panas dia berkobar di atas, dia tidak bisa turun ke ginjal. Sehingga jantungnya panas, ginjalnya dingin. Banyak terjadi seperti itu, ya. Jadi estetika di dalam tubuh kita, selalu di dalam TCM maupun di Body Space Medicine, kita selalu mengacu kepada hukum alam semesta. Ya. Kita di alam semesta ini ada alam, ya. Ada jam tertentu yang mempengaruhi organ kita. Sehingga kalau jam-jam tertentu ini kita tidak lakukan istirahat, maka tidak akan terjadi regenerasi sel pada organ tersebut. Sehingga organ ini akan kelebihan yin atau yang, nanti akan mengganggu sirkulasi dari proses untuk menstabilisasi lagi dari masing-masing kondisi yin yang organnya. Nah, Anda, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ini lidah anak masih kecil nih. Ya, kita bisa lihat lidah ini sangat mengerikan sekali. Ini paling usia sekitar mungkin 3 tahun kali. Ya. Jadi Anda bisa lihat bagian paru-parunya begitu panas sekali. Ya. Bagian ususnya juga terganggu, ginjalnya sangat dingin. Ya. Jadi makanan apa yang salah? Gitu. Dan ini banyak terjadi saat ini. Saya melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin perlu kita pelajari bersama, terutama pada anak kecil. Belakangan ini, saya melihat banyak terjadi panas seperti ini, anak-anak sekarang. Ya, saya bertanya kepada orang tuanya, apakah sering dikasih makan gorengan? Enggak, katanya. Saya malah kasih vegetarian makan. Gitu. Sayur-sayuran lebih banyak. Tapi kok bisa panas seperti ini? Ya. Saya khawatir pada saat kondisi sekarang ini akibat dari susu. Karena susu sekarang, terutama sapi-sapinya, semua makan pelet, bukan makan rumput. Ya.
makan pelet itu dibuat panas sekali. Kita lihat anjing, anjing kalau dikasih makanan yang bentuk pelet, dia buang air besarnya keras sekali, gitu. Jadi panas sekali, ya. Nah, kalau misalkan sapi-sapi sekarang dikasih makan pelet, mungkin sapi ini berlebihan biangnya, panas sekali. Sehingga susunya ini mempengaruhi pada anak-anak sekarang. Jadi ini juga perlu perhatian kita bersama. Ya, saya banyak menemukan hal seperti ini. Jadi mungkin kita bisa bersama melihat anak-anak kecil sekarang, ya. Mungkin juga ini akibat dari susu. Saya juga belum pasti, tapi saya mengamati, saya melihat kondisinya ada kemungkinan dari susu sekarang. Jadi kita bisa belajar bersama untuk menjaga generasi kita ke depan supaya jangan sampai kena sakit berat. Ya, seperti kalau kita lihat begini, nanti kelak dia akan jadi bermasalah di paru-parunya. Ya, bisa terjadi flek. Ya, ini bisa terjadi flek karena ini udah merah agak gelap ini. Ya, bisa jadi tumor nanti di kemudian hari. Ya, di ususnya juga akan jadi masalah karena paru-paru berhubungan dengan usus. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, dari lidah ini minimal kita bisa mencegah ke depannya seperti apa. Ya. Nah, ini juga gangguan pada anak sekarang. Ya, ini saya kumpulkan foto-fotonya, saya lihat ini juga panas sekali. Ya, ini anak-anak sekarang. Giginya aja masih ompong semua ya. Jadi kita bisa lihat, ya, apalagi ibu-ibu sekarang yang ikut acara ini, coba perhatikan putra-putrinya, lidahnya seperti apa. Ya minimal nanti kasih minum lohanpo atau liangte ya, atau air alang-alang sedikit untuk ademin, ya, tapi jangan banyak-banyak, nanti ginjalnya dingin ya, gitu. Jadi kita harus lihat kondisinya. Next berikut nanti saya akan bahas lebih detail di mana posisi lidah. Ya, untuk saat ini saya sampai di sini untuk menyampaikannya. Next berikut nanti kita bisa belajar lebih banyak posisi gangguan-gangguan di mana sebenarnya terjadi. Ini titik-titiknya banyak sekali. Ya. Gitu. Nah, guru saya berpesan dalam menjalankan mengobati orang. Pertama, harus sucikan hati, ya, sucikan hati kita. Kemudian jagalah perilaku, karena ini kode etik semua sama ya, seperti di kedokteran barat juga ada kode etik. Tapi pertama kita harus megang kesucian hati kita. Kedua, jagalah perilaku kita. Yang ketiga, pupuklah kebajikan. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu, mungkin tanpa perlu biaya apapun. Ini kita kadang-kadang kita harus pupuk kebajikan. Kemudian lupakan ego kita, wangbo. Ya, ini guru saya selalu pesankan kepada murid-muridnya untuk menjaga selalu 4 pesan ini kalau kita mau menjadi seorang penyehat yang baik. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah meluangkan waktu malam hari ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Dr. Gunadi, mungkin ada yang mau bertanya.